Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian tengah semester Manajemen Retail dengan dosen pengampu Bapak Darmeis SEMM. Saya di sini akan menjelaskan tentang Manajemen Retail. Manajemen Retail adalah sebuah proses kegiatan bisnis dalam melakukan perencanaan, pengelompokan, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki perusahaan. Adanya manajemen retail yang baik, maka bisa membuat bisnis retail barang dan jasa perusahaan tersebut menjadi semakin lancar. Tujuan yang pertama, memberikan pengetahuan serta wawasan baru mengenai cash register dan stock of name. Yang kedua, membantu mahasiswa mengerti dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan cash register dan stock of name. Yang ketiga, untuk bahan diskusi pembelajaran atau perkuliahan. Pengertian cash register. Mesin kas atau mesin daftar tunai merupakan sebuah perangkat mekanik atau elektronik untuk menghitung dan menghimpun transaksi penjualan serta dilengkapi laci tunai untuk menyimpan uang. Selain itu juga bukti untuk mencetak pembayaran kepada pelanggan. Perekaman atau penggunaan mesin ini menggunakan seorang operator atau disebut kasir toko atau kasir minimarket atau kasir swalayan. Kasirlah yang menggambarkan mesin cash register. Perbedaan POS atau disebut dengan point of sales dan cash register. Point of sales system atau disebut dengan POS merupakan perangkat sistem dalam komputer yang terdiri dari sistem operasi hardware maupun software yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan dapat diintegrasikan dengan sejumlah alat pendukung untuk memudahkan dan mempercepat proses transaksi. Point of sales system sering digunakan pada perusahaan manufaktur, perakitan, dan perusahaan dagang dalam menunjang kegiatan usahanya. Seiring kemajuan teknologi, sistem POS pun berkembang dari masa ke masa bahkan hingga saat ini. POS dapat menyediakan sistem perhitungan secara FIFO tersebut dengan first in first out dan LIFO last in first out, dan diintegrasikan dengan alat barcode, printer, scanner, laci tempat menyimpan uang, dan peralatan lainnya. Sedangkan cash register atau yang biasa disebut dengan mesin kasir adalah alat elektronik yang dirancang khusus untuk menghitung dan menyimpan setiap transaksi penjualan. Cash register ini cukup mudah mengoperasikannya, dengan umumnya sering ditemui di toko sederhana dan rumah makan skala kecil yang tidak terlalu membutuhkan stok. Hanya membutuhkan pencatatan cash flow saja. Kelebihan dan kekurangan point of sale system dan cash register. Cash register keuntungannya, yang pertama bebas dari serangan virus, yang kedua mudah digunakan bahkan untuk orang awam sekalipun. Yang ketiga, stabil karena tidak ada program dan sistem yang diinstal. Kekurangan, yang pertama, penggunaan kertas yang boros dalam mencetak laporan. Yang kedua, program tidak fleksibel sehingga tidak bisa disesuaikan kebutuhan. Yang ketiga, beberapa tipe cash register bahkan tidak tersedia menu untuk mengetahui jumlah stok barang. Yang keempat, hard copy record rentan akan manipulasi. Untuk keuntungan point of sales atau disebut dengan POS, program yang pertama, keuntungannya yang pertama, program lebih fleksibel karena dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan user, dapat diintegrasikan dengan beragam hardware pendukung. Yang kedua, fasilitas yang tersedia jauh lebih banyak daripada cash register. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengontrol stok bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Yang keempat, dinamis karena bisa offline dan online, jadi bisa diakses dari mana saja. Yang kelima, data akan tersimpan di dalam database selama dibutuhkan, terintegrasi dengan persediaan dan akuntansi. Untuk kekurangannya, nilainya lebih mahal daripada cash register. Stock of name atau disebut dengan stock taking. Stock of name didefinisikan sebagai kegiatan mencocokkan barang real yang ada di gudang dengan catatan di komputer. Ada beberapa tahap yang dibutuhkan untuk melakukan stocking atau stock of name. Tujuan stock of name.
Tujuan dilakukannya stock of name adalah untuk mengetahui secara pasti dan akurat mengenai persediaan yang ada di dalam catatan pembukuan dan yang ada di gudang. Apakah benar-benar sama nilainya atau malah ada selisih, kelebihan atau kekurangan persediaan barang dagang. Hal tersebut biasanya dilakukan untuk mengetahui yang pertama persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Fungsi dan manfaat stock of name. Yang pertama, mengetahui apakah barang yang tersedia di gudang sama dengan pencatatan pembukuan yang ada di laporan. Yang kedua, dapat minimalisir terjadinya penyimpangan atas persediaan. Yang ketiga, dapat segera melakukan tindak lanjut apabila ada barang yang hilang atau rusak, tidak layak untuk dijual. Yang keempat, mengetahui persediaan tahun lalu dan tahun sekarang sehingga dapat menganalisa perkembangan perusahaan. Yang kelima, mengetahui arus masuk dan keluar persediaan barang. Yang keenam, mengetahui kondisi persediaan barang yang sesungguhnya. Jenis-jenis stock of name. Yang pertama, periodic stock verification. Stock of name jenis ini biasa dilakukan setiap suatu kuartal, hitungan mudah per 3 bulan satu kali, atau bisa juga per 6 bulan satu kali, alias 1 tahun hanya 2 kali perhitungan saja. Yang kedua, annual stock of name. Stock of name jenis ini sangat cocok dilakukan menjelang dibuatnya laporan keuangan tahunan. Pengecekan stok harus dilakukan untuk memberikan kesimpulan sekaligus menyambut periode baru penjualan. Stock of name jenis ini biasanya hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Bisnis yang cocok menggunakan perhitungan ini adalah bisnis yang menjual barang dengan umur panjang dan tidak mudah rusak. Prosedur atau langkah-langkah melakukan stock of name. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan stock of name, yaitu dengan menghentikan seluruh pergerakan barang serta pemberitahuan kepada supplier supaya tidak mengirim barang dan pemberitahuan kepada customer sehingga tidak ada transaksi atau pergerakan barang. Disarankan stock of name lebih baik dilakukan saat libur panjang karena pada waktu tersebut tidak ada kegiatan apapun, tapi hal ini tidak direkomendasikan untuk perusahaan yang skala pergerakan barangnya besar. Yang kedua, pembagian lokasi stock of name. Jika memiliki lebih dari satu penyimpanan barang atau jumlah barang yang sangat banyak, maka stock of name harus dilakukan oleh beberapa orang. Yang ketiga, sebelum pelaksanaan stock of name, pastikan semua dokumen yang dibutuhkan telah terkumpul. Yang keempat, lakukan perhitungan fisik dengan cermat dan teliti sehingga tidak terjadi kesalahan. Yang kelima, setelah melakukan perhitungan fisik, yaitu membandingkan data stock of name antara sistem pencatatan dalam pembukuan dengan persediaan yang tersedia. Yang keenam, membuat laporan stock of name. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah melaporkan hasil stock of name. Nah, itu juga sebagai contoh kasusnya ya. Nah, ini studi kasus atau disebut dengan ini maksudnya studi kasus untuk kesimpulannya. Dari uraian yang di atas dapat diketahui jika kalian pembisnis dalam retail perlu memahami lingkungan di mana ia akan mendirikan toko retail. Pemahaman yang mendalami sangat bermanfaat untuk menjaga hubungan harmonis dan banyak pihak, pemahaman antara jenis bidang usaha, kemampuan membuat struktur organisasi toko, dan menempatkan SDM retail yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing mutlak diperlukan. Sebuah struktur organisasi yang sukses dipakai untuk retail lain belum tentu cocok untuk retail milik Anda, karena masing-masing retail memiliki karakteristik agak berbeda. Kasus yang tadi saya ngambil studi kasus dari sini ya. Nah, ini juga sebagai langkah-langkahnya sudah ada. Ini juga. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika materi saya kurang atau penjelasan saya kurang karena saya sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.